Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baginda Aji dari kelas B22 dengan NPM 101222132. Seperti yang kita tahu, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup, rahmat dan cahaya dalam kehidupan kita. Nah, di dalam video ini saya akan membahas 5 poin penting tentang Al-Quran. Mari kita pelajari bersama-sama agar semakin memahami dan mencintai Al-Quran. Yang pertama yaitu ada ta'rifatul Quran, mengenal Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi manusia. Keistimewaan Al-Quran yang satu yaitu adalah firman Allah yang murni, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat ke-53 ayat 4. Yang kedua yaitu adalah mukjizat terbesar Rasulullah yang tidak bisa ditiru oleh manusia. Dan yang ketiga yaitu diturunkan ke hati Rasulullah SAW sebagai wahyu yang terjaga keasliannya hingga kini. Membaca Al-Quran adalah ibadah yang membawa pahala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala, dan satu pahala dilipat gandakan menjadi 10. Yang kedua yaitu adalah Asmaul Quran, yaitu nama-nama Al-Quran. Al-Quran memiliki banyak nama yang menggambarkan fungsinya. Beberapa nama tersebut adalah yang pertama itu Alkitab, berarti kitab petunjuk bagi orang yang bertakwa, seperti yang disebutkan dalam Quran surat kedua ayat kedua. Yang kedua adalah rahmat, yang membawa kasih sayang Allah. Yang ketiga adalah cahaya, penerang hati yang membimbing manusia. Dan keempat adalah ruh, yang menghidupkan jiwa manusia, seperti yang terdapat dalam Quran surat ke-42 ayat 52. Fungsi Al-Quran sendiri itu sebagai apa sih? Yang pertama adalah sebagai pedoman hidup untuk menjalani kehidupan dengan benar. Yang kedua adalah sebagai kitab hukum yang menegakkan keadilan. Yang ketiga yaitu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang menginspirasi kemajuan umat manusia. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai muqtada al-iman bil Quran, tuntutan iman kepada Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Al-Quran? Beriman kepada Al-Quran artinya meyakini bahwa ia adalah firman Allah yang menjadi pedoman hidup. Tuntutan iman ini yaitu mencakup yang pertama belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam surat kedua ayat 121 dan hadis Nabi. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang kedua yaitu memahami dan mentadaburi isinya. Yang ketiga yaitu mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari seperti keadilan, kasih sayang, dan kejujuran. Nah, selanjutnya yaitu menghafal dan memelihara Al-Quran agar isinya selalu terjaga. Yang kelima yaitu menyebarkan Al-Quran kepada orang lain dan menegakkan kebenarannya di muka bumi ini, seperti yang pada surat Quran surat ke-16 ayat 125. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai akhtaru nisyan bil Quran, bahaya melupakan Al-Quran. Nah, ada bahayanya ya, yaitu melupakan Al-Quran itu. Melupakan Al-Quran itu berarti berpaling dari petunjuk Allah. Hal ini memiliki dampak yang sangat buruk, seperti yang pertama yaitu hidup dalam kesesatan. Yang kedua, hati menjadi keras sehingga sulit menerima kebenaran. Yang ketiga yaitu mengalami kesulitan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang keempat yaitu dekat dengan keburukan dan setan yang selalu menjauhkan manusia dari kebenaran, seperti yang terdapat di Quran surat ayat 43 ayat 36. Lalu adapun Quran surat 59 ayat 19 mengingatkan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Nah, yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai syurutul intifa bil Quran, syarat mengambil manfaat dari Al-Quran. Agar Al-Quran memberi manfaat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.
Yang pertama yaitu bersikap sopan terhadap Al-Quran, seperti bersuci sebelum membaca dan membaca dengan penuh hormat. Yang kedua yaitu membaca dengan khusyuk, niat yang tulus dan penghayatan yang mendalam. Yang ketiga yaitu mengamalkan isinya, bukan hanya membaca tanpa pemahaman tapi juga mengamalkannya. Yang keempat yaitu mencontoh para nabi atau para sahabat nabi yang mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan langsung mengamalkannya. Yang kelima yaitu menyadari bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi dirinya, bukan hanya untuk orang lain. Nah, seperti itulah sedikit penjelasan dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mengenal Al-Quran, nama-namanya, tuntutan iman kepadanya, dan bahaya melupakannya, dan juga syarat mengambil manfaat darinya. Semoga kita selalu mencintai, membaca, dan mengamalkan Al-Quran dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.